Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosadi Fitri Ibrahim. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai statistik parametrik uji ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis varian. Uji ANOVA ini menggunakan lebih dari 2 sampel atau variabel. Terdapat 2 jenis ANOVA. Yang pertama, uji ANOVA satu arah atau one-way ANOVA merupakan jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Dalam pengujian ini dapat dilakukan terhadap varian apabila nilai signifikan atau sig lebih dari 0,05, maka data tersebut mempunyai varian yang sama. Sedangkan nilai signifikan atau sig-nya kurang dari 0,05, maka data tersebut mempunyai varian berbeda dan uji analisisnya tidak dapat dilanjutkan lagi. Contoh kasus untuk one-way ANOVA. Mahasiswa FKYRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam obat Contoh kasusnya, mahasiswa FKYRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu kelompok 1 pasien peminum obat merek X, kelompok pasien 2 pasien peminum obat merek Y, dan kelompok 3 pasien peminum obat merek Z. Untuk hipotesisnya, HO adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama. Sedangkan untuk HA, rata-rata tekanan darah orang yang meminum obat A, obat B, dan obat C tidak sama atau adanya perbedaan. Selanjutnya, kita buka filenya. Yang pertama, klik file, lalu klik open, lalu klik data. Lalu pilih tempat folder yang kita taruh file tersebut. Ubah file of type-nya menjadi file of type untuk melihat semua filenya. Pilih data uji ANOVA satu arah atau one-way ANOVA, lalu klik open. Lalu klik OK, maka data akan muncul di SPSS. Seperti di layar, tekanan darah, dan kelompok pasien. Selanjutnya, kita langsung melakukan pengujiannya. Yang pertama, klik Analyze, lalu klik Compare Means, lalu pilih One-Way ANOVA. Setelah itu, masukkan tekanan darah ke dividend list dan kelompok pasien ke faktor. Ketiga, klik option, lalu centang deskriptif, dan klik continue. Klik deskriptif dan homogeneity of variant test, lalu klik continue. Lalu keempat, klik close scope, pilih Bofferoni dan
Oke, lalu klik continue, dan selanjutnya klik OK. Tunggu berapa saat, dan muncul seperti ini. Dalam tabel deskriptif, kita dapat melihat kelompok 1 atau yang memakai obat merek X terdapat 7 orang dengan rata-rata 125. Dan untuk kelompok 2 juga sama dengan jumlah orangnya ada 7 dan rata-ratanya 125. Sedangkan untuk kelompok 3 dengan jumlah yang sama yaitu 7, tetapi memiliki perbedaan di rata-rata yaitu 152,143. Selanjutnya, untuk di tabel test of homogeneity variance, kita bisa melihat nilai signifikannya. Nilai signifikan di data ini yaitu 0,708, yang berarti lebih dari 0,5, dan ini memiliki arti bahwa data penggunaan obat XYZ ini memiliki varian sama sehingga dapat melanjutkan analisisnya. Selanjutnya di tabel ANOVA, kita bisa melihat nilai signifikannya itu antara grupnya itu 0,001, yang berarti nilai signifikannya kurang dari 0,05, sehingga hipotesis HO ditolak, yaitu rata-rata tekanan darah obat peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama, itu tidak dibenarkan. Yang benar adalah hipotesis A. Rata-rata tekanan darah orang meminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Dapat dilihat di rata-rata tadi juga, di kelompok 3 atau pengguna obat C rata-ratanya 152,143. Selanjutnya di post-hoc test. Di dalam post-hoc test ini digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya melihat pada ketika ada tanda bintang pada kolom mean difference memiliki arti terdapat perbedaan difference yang signifikan. Atau bisa melihat dari signifikannya sendiri. Kalau signifikannya kurang dari 0,05, maka mean difference-nya memiliki yang signifikan. Bisa dilihat untuk kelompok 1 dan kelompok 2 memiliki signifikannya lebih dari 0,5, sehingga mean difference-nya tidak signifikan, atau 0,000. Untuk kelompok 1 dan 3 memiliki nilai signifikan 0,003, yang berarti mean difference signifikan. Bila di sini min 27,1429, min 27,1429 itu didapatkan dari rata-rata kelompok pertama yaitu 125,000 dikurang 152,143. Selanjutnya, untuk pepperoni dan turki memiliki hasil yang sama. Sehingga kita lanjut ke tabel selanjutnya yaitu homogeneous subset. Di dalam ini, kelompok pasien A ada di data 1 dan 2 yaitu 125.
Dan untuk kelompok 3 itu ada di data kedua 152,143 dengan nilai signifikannya ketiganya sama yaitu 1,00. Selanjutnya uji ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Uji two-way ANOVA atau ANOVA dua arah merupakan jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Perbedaan uji one-way ANOVA dengan uji two-way ANOVA adalah arah analisis untuk two-way ANOVA berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Sekarang kita langsung ke kasusnya. Pertama, buka SPSS-nya, klik File, klik Open, lalu klik Data. Selanjutnya pilih data latihan two-way ANOVA, klik Open, tunggu berapa saat, dan akan muncul seperti ini. Ada gender, pendidikan, dan ujian. Untuk value gender, nomor 1 itu adalah laki-laki, dan untuk nomor 2 adalah perempuan. Sedangkan untuk value pendidikan, nomor 1 adalah SMP, nomor 2 adalah SMA, dan nomor 3 adalah S1. Selanjutnya kita akan langsung ke pengujiannya. Pertama, klik Analyze, lalu klik General Linear Model, lalu pilih Univariate, lalu masukkan gender dan pendidikan ke fixed factor, sedangkan untuk ujiannya ke dependent variable. Kedua, klik Close, lalu masukkan gender ke separate lines. Masukkan gender ke horizontal axis. Sedangkan pendidikan ke separate lines, lalu klik Add, lalu klik Continue. Ketiga, pilih Post Hold. Masukkan faktor pendidikan ke Post Hold Dashboard. Equal variance-nya kita pilih Turki, lalu klik Continue. Selanjutnya, ketiga, kita pilih, keempat, kita klik Option, lalu pilih faktornya itu gender, pendidikan, gender pendidikan ke display means word. Untuk display ini kita pilih descriptive statistik dan homogeneity test. Lalu klik Continue. Dan yang terakhir, klik OK. Dan tunggu berapa saat. Dan akan muncul seperti ini. Yang pertama, kita akan membacakan dari tabel between subject factor. Di dalam tabel between subject factor ini, untuk gender 1 yaitu laki-laki mempunyai data 18, dan untuk perempuan ada 22. Sedangkan dalam pendidikan, nomor 1 itu SMP ada 8 orang, nomor 2 SMA ada 20 orang, nomor 3 S1 ada 12 orang. Dan jumlahnya ada 40 orang di dalam data tersebut. Selanjutnya ke tabel statistik.
Untuk pendidikan SMP, rata-ratanya itu 32,43 dan jumlah muridnya ada 7 orang. Di SMA ada rata-ratanya 46,60 dengan orangnya ada 5. Ini di gender laki-laki dan S1 juga ada rata-ratanya 77,83 dengan jumlah datanya 6 orang. Dan rata-rata laki-laki itu semuanya 51,5 dengan jumlah laki-lakinya ada 18. Untuk perempuan SMP rata-ratanya 68,00 dengan datanya hanya 1. Di SMA ada rata-ratanya 65,13 dengan jumlah datanya 15. Untuk S1 rata-ratanya 69,67 dengan jumlah datanya 6. Untuk rata-rata perempuan itu 66,50 dengan jumlah datanya 22 orang. Untuk rata-rata anak SMP dengan jumlah orang 8 orang, itu 36,88. Untuk anak SMA rata-ratanya 60,5 dengan jumlah data 20 dan S1 73,75 dengan jumlah datanya 12 orang. Dan untuk rata-rata keseluruhannya itu 59,75 dengan datanya ada 40. Selanjutnya, kita akan membaca tabel Levin Test Equality of Error Variance. Dalam tabel ini, kita akan melihat nilai signifikannya. Nilai signifikannya adalah 0,527 yang berarti lebih dari 0,05 dan artinya juga bahwa data ini memiliki varian yang sama sehingga dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya. Selanjutnya kita akan membacakan tabel test of between subject effects dengan dividen variabelnya itu ujian. Di corrective model kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam data ini. Dalam data ini, signifikan corrective modelnya itu 0,000, yang berarti kurang dari 0,05, dan merupakan data nilai yang valid. Selanjutnya untuk pendidikan. Pendidikan memiliki signifikan 0,000 yang berarti pendidikan memiliki pengaruh terhadap nilai TPS tersebut karena dia memiliki signifikannya kurang dari 0,05. Selanjutnya gender pendidikan. Di gender pendidikan memiliki signifikan 0,003 yang kurang dari 0,05. Nah, berarti gender pendidikan mempengaruhi nilai TPS tersebut. Di tabel deskriptif tadi, kita bisa melihat makin tinggi pendidikannya, makin besar rata-rata nilainya. Dan untuk gender dan nilai, kita bisa melihat juga untuk laki-laki memiliki rata nilai yang lebih tinggi, memiliki jarak antar pendidikannya makin tinggi, sedangkan perempuan jaraknya sedikit. Jadi dipengaruhi juga gender dan pendidikan. Selanjutnya kita membacakan estimate marginal mean. Yang pertama itu ada gender. Di dalam gender ini
Laki-laki mempunyai rata-rata 52,287, sedangkan perempuan mempunyai rata-rata 67,6000. Lalu tabel pendidikan. Di tabel pendidikan untuk SMP memiliki rata-rata 50,214, SMA 55,867, dan S1 73,750. Lalu selanjutnya di gender variabel. Laki-laki SMP rata-ratanya 32,429, SMA 46,6000, dan S1 laki-laki 77,833. Lalu perempuan SMP itu rata-ratanya 68,0000, SMA 65,133, dan S1 perempuan 69,667. Selanjutnya kita akan membacakan post hoc test. Dalam post hoc test ini, untuk SMP dan SMA memiliki signifikan 0,00 yang berarti mean difference yang memiliki nilai yang signifikan yaitu min 3,63. Untuk SMP dan S1 juga sama memiliki signifikan 0,000 dengan mean difference-nya min 36,88. Selanjutnya untuk SMA ke S1 memiliki signifikan 0,10 yang kurang dari 0,00 yang lebih dari 0,05 berarti memiliki nilai signifikan yang kurang. Untuk S1 ke dan sudah. Selanjutnya di homogeneous subsets. Dalam homogeneous subsets ini SMP memiliki 8 data, SMA 20, S1 12, SMP ada berada di subset 1 yaitu 36,88, SMA di subset 2 60,50, di S1 di subset 3 73,75 dengan nilai signifikan yang sama yaitu 1,000. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.